Kemarin karena guru-guru kita nih menjelaskannya dengan apa ya, sangat relate banget lah dengan kondisi anak-anak muda zaman sekarang tentunya gitu. Jadi Iya. jauh lebih mudah untuk merefleksikan di era sekarang gitu loh, kurang lebih. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih. Ustadz Afan ingin bertanya. Waduh, Ini Ustadznya gantian sampean ya. pura-pura jadi ustadz ini bro. Bolehkah kita masih menyalahkan takdir walaupun sudah berusaha lapang dada dan menerimanya? Sukron. Nggak boleh. Loh kenapa nggak boleh, Dad? Nggak tahu ya. Nanti yang jawab mending Ustadz Ja'far sama Ustadz Hanif aja. Karena daripada kita ngarang dan ini Ustadz Ja'far, Ustadz Hanif sudah siap insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis oleh jamaah baik melalui kertas maupun melalui bit.ly/info JNC. Seperti itu. Jadi JNC ini apa nih JNC? Mungkin penonton baru nih pengen tahu nih JNC ini apa nih? JNC itu sebuah series yang diselenggarakan oleh Hefala. Iya. Itu tuh series mengenai, kalau di fase pertama ini atau chapter pertama tuh mengenai Quraisy gitu. Quraisy. Jadi kita Quraisy akan undercover ya. Quraisy undercover tentunya. Masya Allah, Ustadz kita sudah datang. Masya Allah ya. Kayaknya setiap episode kata-katamu itu terus. Emang gimana lagi loh? Itu kalimat thayyibah. Yang Nggak boleh penting- bosen kita. Yang penting baik ya kan. Nah, yang penting baik gitu. Tapi Kita sesuai ini skrip lah ya. ya berusaha mengucapkan kalimat-kalimat yang baik daripada yang jelek kan. Masya Allah. Kefalakum Ustaz. Alhamdulillah khair. Sehat Alhamdulillah. walafiat. Alhamdulillah Ustaz. Ini Alhamdulillah. tidak terasa kita sudah memasuki episode-episode terakhir ini Ustaz. Masya Allah. Pertengahan ini kan? Pertengahan episode 3. Episode terakhir. Oh, Jadi iya. menuju terakhir itu. OTW terakhir. OTW terakhir. Ini episode ketiga. Masya Allah nih, Ustadz Hanif nih utamanya sudah punya ciri khas khusus ya dari baju dan penampilannya nih sudah sangat memorable. Mungkin sangat Gus Baha ya. sangat susah, dan mungkin jamaah juga udah, oh ini Ustadz Hanif udah mulai memorable itu tadi, udah mulai teringat gitu. Masya Allah. Besok minggu depan final episode tentunya ya. gitu. Biasanya yang final nih seru Ustadz. Insya Yang Allah. final ini seru, Insya Ustadz. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke Ustadz, seperti biasa di awal-awal sebelum masuk kepada materi-materi yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Ja'far dan Ustadz Hanif Nizam tentang eternal ignorance atau kebodohan yang abadi. Dan mungkin nanti Ustadz Ja'far juga seperti biasa akan membawakan kisah-kisahnya. Kemudian Ustadz Hanif akan melanjutkan daripada ayat-ayat daripada Quran surah Al-Quraisy. Nah, sebelumnya nih tentu seperti biasa kita akan tanya jawab terlebih dahulu Ustaz. Jadi jamaah seperti biasa dengan kegalauannya telah mencantumkan pertanyaan-pertanyaan, dan tadi kita sudah mencoba menjawab Ustaz, dan ternyata pertanyaannya jauh lebih sulit daripada episode kemarin Ustaz. Berarti spek galaunya naik sudah. Naik, alhamdulillah. Berarti itu salah satu tandanya. Tandanya speknya. Itu menyulitkan pemateri kalau semakin hari semakin sulit. Sukses mengupgrade kegalauannya. Sukses. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara atau kegiatan apa yang menjadi pemantik agar anak menjadi seperti sosok Hashim? Oke, yang pertama kegiatan keilmuan. Jadi aktivitas akademik seperti baca, diskusi, dengar cerita. Jadi picu utama sebenarnya adalah informasi yang masuk. Informasi yang masuk itu bagus, berkualitas, maka muncullah mindset. Nah nanti ketika itu bertumpuk-tumpuk akan menjadi khawatir gitu, satu keresahan ya, jadi satu pemikiran dia. Kemudian nanti otaknya akan berpikir gimana mengeksekusi pemikiran-pemikiran dan keresahan-keresahan ini gitu ya. Terus kemudian contoh teladan dari orang tua juga sangat mempengaruhi. Apa sih yang paling dekat dari anak kalau bukan orang tua? Ketika anak itu melihat orang tuanya adalah orang yang peduli kepada orang lain, menunjukkan itu memang amalan yang paling bagus tuh kalau kita sembunyikan, kita rahasiakan ya, dalam rangka menjaga keikhlasan. Tapi kemudian juga tidak kalah penting bagi orang tua atau tokoh masyarakat, orang-orang tertentu yang dipandang oleh orang, untuk mencontohkan, menjadi teladan, sehingga apa yang dia lakukan itu memicu orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Kemudian ya memang treatment artinya simulasi atau riyadhah kalau bahasanya diajak riyadhah itu memang diajak terjun langsung menyaksikan kehidupan orang yang di luar sana dan jauh lebih tidak beruntung daripada kita. Kemudian kita datang membawa sesuatu untuk mereka. Maka ketika melihat senyuman tulus, terima kasih, doa dari orang yang mendapatkan itu, semacam nanti ada muncul perasaan ketagihan untuk beramal baik gitu ya. Lagi-lagi semuanya kembali ke informasi-informasi berikutnya yang masuk. Semakin banyak informasi yang masuk, maka akan semakin terbentuk keresahan-keresahan yang nanti akan menjadi pemicu bagi dia untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun keresahan tersebut. Allahu a'lam. Oke, insyaallah. Tapi aku pernah dengar Hmm. kalau nggak salah ini Gus Baha. Ini Bu. Ini Gus Dhani. Jauh. Itu tuh amalan itu lebih baik ditampilkan itu. Kalau dia bisa menangani riya itu. Gimana? Iya kan tadi amal itu tergantung sohibul amalnya tadi. Kalau dia tipe orang yang hatinya tipis, gampang riya ya jangan pamer, sembunyikan. Dan itu adatnya para salafun sholihin. Mereka merahasiakan amal soleh mereka. Kemudian kalau orang yang dia adalah panutan, tokoh masyarakat, justru menampilkan amal solehnya, in some case lebih bagus karena itu menginspirasi. Walaupun yang lebih ajib adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu sehari infaknya minimal 4 dirham. 4 dirham itu berapa sekarang? Ya 1 dirhamnya itu 50-an ribu ke atas lah. 50. Anggaplah gitu ya. Jadi poinnya bukan di berapa nominalnya, tapi adalah 4 dirham ini dilaksanakan dengan 4 cara. 1 infak sembunyi-sembunyi, 1 infak terang-terangan, 1 infak siang, 1 infak malam. Berarti semua jalur dipakai. Mengamalkan ayat alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahari sirran wa alaniyah. Nah, jadi gitu. Salafun saleh itu gitu. Ada 2 pilihan, bukan dipilih salah satu, dikerjakan dua-duanya. Kalau kita kan gitu, bagus ini apa ini? Ya, bagus dua-duanya. Ente kalau bisa ambil dua-duanya hasan. Tapi kalau ya kan kita keterbatasan ya adanya sekian. Kita tahu kekuatan diri kita ya kerjakan mana yang paling pas buat diri kita gitu. Oke, insyaallah. Ahsan. Berarti tadi kalau pengen anak tuh jadi seperti Hashim selanjutnya, orang tua tuh harus memberikan contoh utamanya itu dulu. Kemudian informasi yang masuk pun juga harus terfilter berarti ya Ustaz? Iya. Untuk membentuk pribadinya. Jadi Kalau dia sudah balik, kalau misalkan dia mendapatkan orang tua yang tidak bisa mencontohkan seperti itu, Nah, cari sendiri ya, udah balik. Cari sendiri tokoh idola. Jangan terus, lah anak dicontohi orang tua itu kan. Nah, repot nanti malah jatuhnya nyalahkan orang tua kan. Ya, apa namanya? Orang tua kita tidak bisa nyontohkan, kita cari contoh yang lain. Cari orang yang bisa dituakan. Ya, betul. Guru-guru kita kan bisa kita pilih dan mereka adalah orang tua, bahkan beberapa ulama kita mengatakan guru ini lebih afdol daripada orang tua. Masing-masing orang punya 3 bapak. Bapak yang melahirkan kamu, bapak kandung, bapak yang menikahkan kamu dengan anak perempuannya, bapak mertua, sama bapak yang mengajari kamu ilmu, yaitu guru. Hadza afdoluhuma, ini yang paling afdol di antara ketiganya. Lebih ajib lagi kalau bapak kandungnya juga gurunya, seperti salaf-salaf kita. Masya Masya Allah. terjawab nih Zam, pertanyaan Ya. pertama. Ini lanjut pertanyaan kedua, Beb. Marhaba. Jadi di episode kemarin kan kita dapat pelajaran gini. Kita nih kalau usaha, kita berusaha ini, kita yakin bahwa Allah nih sudah menyiapkan ini kesuksesannya. Seperti itu ya. Tapi kita juga ingat bahwa kesuksesan itu tuh kalau kita udah sukses, kita jangan lupakan bahwa yang menyiapkan kesuksesan itu ya Allah itu. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari mungkin orang yang gagal gitu ya. Astagfirullahaladzim. Wah, kacau ini. Jadi gini, pertanyaannya gini. Ustadz Afwan ingin bertanya, bolehkah kita masih menyalahkan takdir walaupun sudah berusaha lapang dada menerimanya? Syukron. Gimana itu Ustadz? Ada satu hadis qudsi yang menarik sebelum kita bahas ke situ. Kalau nggak salah di kitab Ihya disebut. Man lam yardha, jadi Allah berfirman di hadis qudsi itu, man lam yardha
biqadai falyatlub robban siwaya. Siapapun yang nggak ridho itu kan urusan hati gitu ya. Iya. Mungkin secara apa ya, lahiriah dia diridho-ridhoin gitu tampaknya, tapi hatinya belum ridho juga. Kalau dia bertahan lama di posisi itu, maka kena hadis ini. Man lam yardha biqadai falyatlub robban siwa. Siapa yang nggak bisa ridho dengan apa yang telah aku tetapkan, maka carilah pemelihara, carilah rob selain aku. Wal yakhruj min tahti ardi wa sama'i, dan keluarlah dari jangkauan bumi dan langitku. Mau kemana kita? Wah, kena jawabannya gitu kasihan saat ini ya. Sebentar. Sabar, Sebentar. tenang. Makanya ridho itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba bisa hadir gitu ya. Iya. Ada perlu namanya usaha. Kalau ilmunya belum ada, diilmui. Ilmu tentang bagaimana Allah mengurus kita. Orang yang susah ridho dengan apa yang ditetapkan Allah tuh biasanya belum kenal-kenal amat sama Allah. Masih jahiliyah sama Allah. Ini nanti ada bahasanya nih tentang kejahilian. Ketika kita jahil dengan apa sebenarnya peran Allah dan bagaimana Allah mengurusi kita, susah untuk ridho. Nah, nanti ya akan kita bahas makna rob ya, makna bagaimana menjadi ibad dan lain-lain di seriesnya aja. Oh, berarti ini nanti bakal dijawab di materi selanjutnya. Materi ini sekarang, Materi hari ini dong. hari ini. Sob. Nggak apa-apa. Hari ini insya Allah. Nanti jadi 5 episode repot. Oke, semoga terjawab ya. Belum terjawab. Jadi kan nanti ya, sabar. Tenang, sabar. Jadi sabar. Jadi tonton terus biar terjawab nanti ya. Iya, dan itu berarti udah melatih kesabaran tuh dengan menunggu episode selanjutnya. Dan kalau bisa sabar itu termasuk alamat menuju ridho insya Allah. Oh, Alamat turun. Latihan ridho itu dari sabar dulu, gitu. oke. Sudah terjawab ya, insya Allah. Belum terjawab. Memang Ini- begitu, jawabannya begitu. Belum terjawab nanti pas Nanti ada jawaban ini yang lebih detail, lebih menjelaskan kan ini jawabannya aslinya bisa singkat, cuman kan mungkin dia nggak puas gitu. Ini ada jawaban yang Sak materi full. sak materi full, dia bisa lapang dadanya itu lebih los gitu mungkin kan. Ini biar ini ya penonton online terutama ya. Itu biar biasanya kan kalau online nih kan ini Ustaz, kadang-kadang cuma ditonton Skip. skip. Nah, ini nggak bisa di skip nih kalau pengen tahu jawabannya. betul. Teknik marketing yang sangat bagus dari yang Ustaz luar hari ini. biasa dari Ustaz ini. Disambi ngapain boleh tapi jangan di skip. Nah, nanti galaunya Oke. bertambah ya. Oke. Jadi ditunggu nanti penjelasan selanjutnya nanti dari Ustadz Hanif tentunya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Wah, ini nih hampir sama sebetulnya pertanyaannya. Afwan, Habib, dan Ustadz Hanif, boleh di-spill nggak kitab yang bisa kita pelajari untuk mempelajari kisah Al-Quran bagi pemula? Pemula ya. Kitab untuk newbie ini Ustadz. Tadabbur kisah Qur'ani tulisan Ustadz Ibnu Abdil Bari. Untuk pemula Tadabbur gitu. kisah Pemula. Untuk pemula. Di pemula kan nggak mungkin kita tuntut untuk ngopek satu-satu arti-artinya Iya, dan iya. lain-lain kan, intinya kisahnya begini, faedahnya ini, itu untuk pemula intinya itu. Ya, Oke. Tapi nek ada kisah yang- surat Nabi Yusuf juga punyanya Ustadz Ustadz Ibnu Abdul Bari itu Bari. yang lengkap. Anak sama Ustadz merekomendasikan 2 buku itu untuk dibaca pemula. Babnya bukan cerita lengkap tapi Iya. sekedar kayak gini cara mentadaburinya ya. Dan mungkin juga bisa baca terjemah Qososul Qur'annya Imam Ibnu Katsir. Bisa. Jadi Nek betah, Beb. nek betah ya. Tapi kalau yang Kayak Ustadz Ibnu Abdil Bari PR-nya kan gitu ya. Ya bener nek betah ya. lebih simpel, Lebih Indonesia Iya, lah lebih ya. Indonesia banget. Nah, ada yang tanya gini. Ini dalilnya mana, Tat? Ngambil dari buku mana, gimana, Tat? Oh, ini ada yang tanya loh Zab di sini. Ya, ini kan aku langsung aja. Nggak perlu baca ya kan? Ya, apa namanya, bisa antum baca di kitab Tafsir Al-Baghawi. Kalau hadis-hadis segala macam bisa dicari di Tafsir At-Tabari. Kisah-kisah Israiliyat banyak bisa kita temukan ada di kitab Tafsir Al-Qurtubi. Kitab Tafsir Ibnu Katsir juga punya banyak. Kalau yang suka dibaca Ustaz Hanif, Tahrir wa Tanwir, Ustaz. Tahrir wa Tahrir wa Tanwir, Tanwir. Ruhul Ma'ani, Mafatihul Ghaib, Ya, terus kemudian Lamasat Bayaniyah. cara kita mentadaburi ini banyak mengikuti panduan daripada Ustadz Nu'man Ustadz Alihan. Nu'man Alihan. Beliau seorang
kalau bisa dikatakan mufasir abad ini ya, seorang asli Pakistan, dakwahnya hari ini di Amerika. Dulu Anda dapat informasinya 2016, beliau kalau nafsirkan satu ayat minimal buka 30 kitab tafsir. Dan hari ini tim risetnya Allahu alam lebih dari 100. Harusnya. Informasi yang Anda dapat 2022 itu 100 tim risetnya. Jadi kira-kira kalau kita mau ditanya referensinya, ya Anda ngambil referensi Ustadz Noman aja. Nanti silakan antum kejar itu kira-kira yang dibuka kitab apa aja. Dan untuk surat Al-Quraisy ini, Anda juga dapat referensi dari Waddah Khanfar, orang ahli sejarah orang Turki, namanya Waddah Khanfar. Anda ngambil video dari beliau. Kemudian referensi terakhir yang Anda kemarin sampaikan ke teman-teman, itu ada di kitab Subulul Huda war Rasyad. Subulul Huda war Rasyad. Fi sirati khairin. Sirah ya. Oke, mungkin bisa dicatat ya untuk jamaah. Baik. Ini kayaknya yang tanya nih ini penasaran pengen belajar terus pengen join nih jadi tim kita nih. Ahlan. Tim kita ini untuk Atau join membahas. jadi pemateri juga bisa. Gabung tim riset juga boleh. Boleh. Ahlan wa sahlan. Oke Ustadz, ini ada pertanyaan. Mungkin ini untuk Ustadz Hanif ya. Masya Allah, tabarakallah Ustadz. Sangat menarik semua pembahasannya. Salah satunya tentang ilaf. Yang saya mau tanyakan, mengapa Quraisy tidak mudah menerima agar mengikuti Rasulullah SAW, yang dimana Allah telah menjaganya. Apakah itu memberi pelajaran kepada kita, yang dimana ketika Allah memberi nikmat banyak dan sering kepada seseorang atau suatu kaum, maka kaum tersebut akan lupa nikmat yang Allah beri dan lupa ini menjadi ujiannya. Apakah seperti itu Ustadz? Ini kayaknya Berapa pertanyaan ini berarti? Ini berarti berapa pertanyaan? Saya juga bingung ini. Ini berapa pertanyaan sih? Kalau gini ya, kalau kenapa Quraisy Ah, tidak mudah menerima ya tentu kembali ke julukan mereka sebelum Fatu Mekah gitu ya. Jahiliyah. jahiliyah. Itu kejahilian. Nah, apa aja kejahilian laki-laki kan? Iya. Nanti itu kita bahas di materi. Apa aja kejahilian. Quraisy tuh sampai nggak menerima tuh jahiliyahnya jahiliyah yang gimana sih? Jahiliyah tentang diri sendiri atau jahiliyah tentang hubungan dengan Allah atau jahiliyah tentang fanatisme kesukuan atau apa? Nanti bisa kita bahas. Karena di Quraisy itu kan ada nama-nama juga ya yang di kitab-kitab tafsir banyak disebut seperti Al-Walid bin Mughirah, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya dan seterusnya. Itu nama-nama yang punya segmentasi kejahilian tersendiri. Nah, baik, jadi jahiliyah itu ada segmennya. Oh, kalau segmen jahiliyah seperti itu tokohnya di Quraisy tuh ini gitu loh. Nah, ini seperti itu. Nanti cobalah kita bedah pelan-pelan gitu ya di materinya. Adapun tadi kalau dikasih nikmat banyak sama Allah, apakah ya memang manusia itu kan tempat lupa, termasuk lupa tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang duduk di sini yang ngomong ini juga banyak melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita bermajelis dengan orang-orang soleh, saling tawasow bil haq wa tawasow bis sabr agar ya tadi diingatkan tentang ini semua dari Allah. Kan yang kamu keluhkan itu pun juga masih di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Oke. Amin. Oke, jadi bagi yang bertanya ini nanti lagi-lagi akan dijelaskan di oleh Ustaz Hanif nanti seperti apa. Kejahilian seperti apa sih? Kebodohan seperti apa? Berarti pas ya materi kemarin tuh penasarannya ke materi hari ini gitu ya. Pas Berarti gitu ya. galaunya beneran udah upgrade ini. Udah ya jalur gitu ya. Galaunya terarah. Galaunya terarah. Terarah. Alhamdulillah. Oke. Pertanyaan apa lagi nih Zam kira-kira? Ada lagi ya? mau ditanya lagi nggak ya? Gimana? Ini masih ada satu pertanyaan ya mungkin. Yap. Ini cara mungkin ini jadi satu aja ya, cara mengikhlaskan diri sendiri dan menemukan jati diri gitu. Mengikhlaskan diri sendiri gimana? Maksudnya Mengorbankan diri sendiri itu gimana? Gini, bukan masuk ke dalam api gitu maksudnya. Nggak, Gimana tuh? ini salah sih tanya melepaskan kepergian atau melepaskan kepergian itu apa gitu loh. Itu jadi baca aja. Mengikhlaskan mungkin. Coba dibaca ya. Mengikhlaskan Pelan-pelan. kepergian Enggak harus orang diringkas enggak lain. apa-apa. Ustadz izin Baca utuh, bertanya, baca utuh. makna ikhlas dalam melepas kepergian itu seperti apa? Mungkin melepas kepergian orang lain, orang yang dikasihi. Cara mengikhlaskannya seperti apa? Mungkin itu. Ya maksudnya ikhlas kan ini ya, maksudnya materinya tuh umum gitu loh. Ikhlas tuh banyak gitu. Bisa dibahas secara umum terus dijawab umum gitu. Masya Allah. Ya. Nggak harus tentang bepergian gitu loh, kepergian orang gitu.
Ya, kan masalah dia lagi itu- kepergian orang. Iya, tergantung masa. Jangan paksa ya. Dia berusaha menafsirkan pertanyaan orang pakai pendapatnya dia ini. Dia yang nanya, kok gitu sih maksudnya ya? Ya, jadi Gimana tuh? ikhlas itu amalan hati yang fondasinya adalah ilmu. Yang fondasinya adalah ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita ilmui tentang ikhlas, maka semakin mudah kita mengatur hawa nafsu kita untuk ikhlas. Nanti ini juga masuk ke pembahasan awal kita. Terus kemudian tentang bagaimana kita mengikhlaskan kepergian seseorang ya. Ada kalimat yang menarik di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail betul-betul ikhlas dengan ketetapan Allah, yaitu kan diperintahkan untuk Nyembelih. menyembelih Menyembelih. anaknya. Ya. Bapak mana yang tega nyembelih anaknya? Ditinggal mati anak itu lebih ringan daripada diperintah untuk nyembelih anak dengan tangan sendiri. Gitu kan. Nabi Ismail pun juga begitu. Mati Di tangan kelep bapaknya sendiri. misalkan merenang kelep mati itu lebih ringan ketimbang Dibunuh dia sendiri. iya harus dengan rela menyerahkan lehernya digorok sama bapaknya sendiri gitu kan. Tapi Al-Qur'an menggambarkan falamma aslama watallahu lil jabin. Nah, itu. Ketika keduanya sudah sama-sama aslam, pasrah, berserah. Wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan cuma ucapan lagi, tapi dengan penuh kesadaran dan penerimaan hati, keyakinan hati bahwa kita ini milik Allah. Bapak kita punya Allah, anak kita punya Allah, Allah ingin minta kembali ya diserahkan. Nah, ketika mereka berdua, Nabi Ibrahim sudah betul-betul pasrah, Nabi Ismail sudah betul-betul pasrah, setelah baru diganti domba. Nah, kata kuncinya betul-betul tidak ada ganjalan apa-apa lagi di dalam hati kita relakan itu. Disitulah nanti banyak keajaiban-keajaiban terjadi. Tadi kan yang dibahas di sini di dalam ayat ini soal bapak yang nyembelih anak, bukan seorang laki-laki yang ditinggal perempuan yang jadi calon istrinya ya. Terus gimana Ustaz kalau itu perempuan calon istri kita? Ya cari lagi lah perempuan lain, memang di dunia perempuan cuma itu doang kan banyak. Tuh Jam, dengerin Jam. Loh Rasulullah aja gitu loh. Ya Rasulullah Ketika minta pernah nasihat. ditolak ya. Iya, pernah ditolak. Bukan. Oh iya ya pernah ngelamar Sayyidah Ummu Hani ditolak ya. Sekelas Nabi Muhammad aja pernah ditolak, apalagi cuma modelan-modelan kayak kita orang ini kan. Nah, terus kemudian ketika hadisul ifki itu Rasulullah kan konsultasi sama Sayyidina Ali. Gimana ini? Kata Sayyidina Ali, an-nisa siwaha katsira. Perempuan lain kan banyak. Iya, be gentle gitu loh ya kan. Jangan jadi laki-laki, wah baper, masuk kamar minum baygon. Jangan gitu-gitu aman lah ya kan. Jadi mungkin solusinya mesti banyak piknik ya kan, mesti banyak kenalan. Solusinya ikut kajian ini, Dad. Alhamdulillah, ala Habis kulli ini hal. mungkin habis 9 to 5 kerja gitu kan, capek gitu, mungkin dia habis kerja, habis belajar gitu, mungkin dia habis ini juga, mungkin habis berusaha, mungkin lamar gitu, Berusaha terus apa nih? ditolak kan? Berusaha atau selalu. Ah, ini Ya. malam Arahnya udah gitu Pak. malam Sabtunya ini Sik kok menghayati banget. ini kan relate. Jadi pertanyaan itu relate banget ya. Heeh. Ini coba nanti panitia dicek ya. Ini pertanyaan dari siapa sebenarnya yang kemudian orang. Jangan-jangan emailnya Azam ini. MC-nya ini saat ini. Kayaknya pertanyaan udah habis nih Sam, dan Ini tadi menemukan jati diri perlu dijawab. menemukan jati diri. Oh iya tadi belum ya? Gimana Gimana? tanggapannya untuk menemukan jati diri? Kemarin kayaknya udah ada pertanyaan itu. Udah dijawab kemarin. Dijawab ya? Sudah sih. Udah. Tambahin enggak Ustaz? Fadhil, Ustaz. Jadi salah satu kejahilian direkam dalam Al-Qur'an itu kan wala tabarrujna tabarrujal. Jahiliyatil ula. Jangan kalian tabarruj. Tabarruj itu apa sih? Dari kata burj. Burj. Apa kalau sekarang dengar kata burj itu relate-nya kemana? Burj Khalifa. Nah, betul. Burj Khalifa. Kenapa Burj Khalifa dinamakan Burj Khalifa? Karena dia burj itu sesuatu yang tinggi, karena tinggi jadi pusat perhatian sekelilingnya. Nah, jadi salah satu bentuk kejahilian adalah ketika kita itu untuk menghargai diri sendiri itu butuh validasi orang lain. Selalu butuh pengakuan ini dan itu. Nah, itu kering tandanya. Dia nggak terlalu mengenal jadi dirinya sendiri gitu kan. Padahal setiap
Allah sudah berfirman kan, walaqad karramna bani Adam. Kalau kamu anak cucu Adam, Allah sudah mengatakan karramna. Kamu sudah aku mulia. Makanya kan kalimatnya inna akramakum, yang lebih atau yang paling mulia dari kalian. Kalau yang paling mulia berarti bawahnya kan masih mulia. Mulia paling mulia gitu kan. Bukan bawahnya hina, enggak. Mulia paling mulia yang bertakwa. Tapi yang bawahnya Bani Adam tuh semuanya ditakrim sama Allah, dikasih kemuliaan sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma mungkin orang itu tidak merasa cukup dengan pemuliaan ada dari sekarang. Allah ya. Masih butuh pemuliaan dari makhluk ya. Ya, karena informasi yang masuk tadi kan. Ya, Aslinya kamu baik-baik saja sampai sosmed mendiktemu bahwa Yes. umur sekian belum punya Betul. ini itu nggak baik-baik saja Ya gitu kan. Allah. Tapi ini kan kayak sosmed tuh sebagai mungkin ini ya ukuran nih. Bukan ukuran sih, lebih Standar, ke kayak bukan. ya mungkin standar, mungkin ini ya referensi cita-cita mungkin ya. Referensi cita-cita gimana? Itu nggak pernah dengar kisah-kisah ini soalnya sih. Tapi kalau dengar kisah ini dari sosmed ya nggak apa-apa gitu. Oke. Sekedar jendela untuk mengetahui tidak ada masalah. Ketika kemudian kita membandingkan diri dengan orang lain dalam ranah-ranah yang positif ya. Kalau bahasa Arabnya itu kan ghibtoh. Dalam urusan Yap. ilmu dan harta, kita pingin ilmu kita bermanfaat seperti ulama fulan. Kemudian kita pingin harta kita itu berkah seperti fulan yang kaya raya tapi dia itu banyak amal soleh dan kebaikannya. Kemudian rasa iri itu memacu diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik tanpa kita menjatuhkan orang lain. Hada jamil. Tapi jadi problem kalau kita justru jadi jatuh karena rasa iri kita. Kita membandingkan diri dengan orang lain di sosmed, terus kita insecure, overthinking, kena penyakit mental ini dan itu. Nah, inilah yang diinginkan iblis sebenarnya. Karena iblis dulu jatuh juga karena begitu. Dia ini kan kalau secara kemuliaan kurang apa lagi? 180.000 tahun ibadah loh. Ibarat kata kalau malaikat ngelihat iblis zaman dulu itu kayak kita ngelihat artis pingin minta tanda tangan gitu. Saking ngefans. Iblis itu bukan sembarangan, luar biasa. Tapi kemudian ketika dia melihat, oh ini ada orang barusan diciptakan kok ujuk-ujuk mau dijadikan khalifah aja ya kan. Muncullah dia kecemburuan. Kemudian dia banding-bandingkan dirinya dengan Nabi Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia jatuhnya tuh di situ. Gara-gara hasad sampai sombong, sampai dikutuk, dikeluarkan dari surga. Nah, iblis pingin membuat anak-anak Adam mengulangi cara jatuhnya dia. Jadi bikinlah sosmed itu supaya kita asik membandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita hilang siapa diri kita, wah kita hasad dan seterusnya. Itu dipandu sama iblis tuh yang kayak gitu. Oke, jadi itu ya, kita boleh lihat orang-orang di sosmed gitu ya. Tapi untuk referensi atau gimana? Atau Ya, sekedar kalau informasi. Tontonan Iya. aja bukan tontonan tontonan. aja ya. Tontonan aja. Jamil, tontonan bukan tuntunan. Tontonan bukan tontonan. dan irinya tuh yang baik gitu ya. Iri sama orang kaya itu boleh. Tapi orang kaya yang apa? Orang Ya, kaya yang paling khidmahnya kepada Allah paling banyak. Nah, itu boleh kita iri sama dia. Bagus, jamil itu malah. Itu iri yang bagus. Iri yang menumbuhkan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Beb. Pertanyaan orangnya kayak excited banget karena dia langsung ngasih 4 pertanyaan nih. Masa tuh? Ya. Masa langsung Bukan. pertanyaan? Yang terakhir tuh dia minta doa. Oh Jadi, iya. doanya dulu ya. Mohon doanya Ustadz, semoga istiqomah dalam Al-Quran di tengah gempuran duniawi yang semakin material oriented. Wah, Amin. kita Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Amin, Bihaqqi amin. Rabbana habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ya muyassir kulla asir yassir alaina kulla asir fataysirul asir alayka yasir ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir. حاجاتنا كثير فاقضيها يا ميسر كل عسير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ونسألك بجاه سيدنا المصطفى وبسر أسرار الفاتحة. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah, Sudah didoakan itu. sudah. Ini Semua ini doanya untuk semua. sudah Untuk didoakan semua. semuanya. Nah, Betul. pertanyaannya
kita lanjut di episode selanjutnya. Jangan cuma minta doa doang deh tadi. Enggak, ada pertanyaannya. Ini kalau doa kan bisa langsung cepat kan. Iya. Kalau tanya jawab itu lama. Jadi Lama dan kita cari yang paling cepat. intinya dia minta doa gitu Ya, kan. nanti kalau misal ada materi yang relate bisa aku masukkan lah ya. Nah ya, Gitu. jadi ini pas-pasnya sendiri ya. Oke nih Jam, karena sudah memasuki sesi yang ditunggu-tunggu nih oleh jamaah tentunya, yaitu sesi materi dari Ustadz Ja'far dan Ustadz Hanif tentunya. Setelah episode kedua kemarin Ustadz, Antum telah menjelaskan, membuat azam udah nggak galau lagi mengenai Hashim itu apa sih, Ilaf itu apa sih, dari Ustadz Hanif juga. Sekarang muncul kegalauan baru, Yang yaitu lain. mengenai kejahiliahan apa sih yang apa ya namanya, identik banget sama orang-orang Quraisy tuh, apa aja kejahiliannya gitu. Pertanyaannya sih gini sih kemarin sih. Ini kan orang Quraisy kan udah dapat- Diralat ya pertanyaannya ya berarti ya. Iya, diralat. Ini pertanyaan ini ori dari saya sendiri. Ori yang membuang sesuatu yang sudah Iya, dipersiapkan. udah dipersiapkan. Betul. Yang ori mana yang ori? Jadi kan ini orang Quraisy ini kan udah banyak banget dapat banyak banget nikmat ya kan. Iya. Udah dipersiapkan banyak sekali. Dia udah jadi apa namanya yang ngurusin Ka'bah gitu kan. Ya. Udah banyak Intinya mendapatkan nikmat yang begitu Privilege. banyak dari Allah. dapat privilege banyak lah. Hmm. Ini juga banyak nih pertanyaan yang kayak gitu nih. Iya. Kenapa orang Quraisy nih nggak menerima Islam langsung aja, kan dia udah dapat nikmat banyak gitu loh. Dan dulu kan juga udah ada apa namanya namanya Nabi ya, Nabi Isa itu ya. Dan ada orang-orang dulu tuh juga percaya kalau Allah itu Tuhan gitu. Kenapa kok orang-orang Quraisy ini nggak langsung percaya gitu loh pas Nabi Muhammad menyerukan agama Islam gitu. Nggak Gitu segampang itu Ferguson. Nggak segampang itu ya. Nah, makanya mau akan dijelaskan oleh Ustadz Ja'far. Ya ini kan pertanyaan. Iya. Pertanyaan boleh Tapi rumit kayaknya nih. tadi hampir sama ya kayak pertanyaan yang tadi ya. Iya mungkin. soalnya. Ini orinya. Orinya. Orinya, Iya. orinya. Jadi, Tanpa intervensi dan reinterpretasi gitu ya. Oke, Ustadz. Fadil, Ustadz. Ya, khair. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Diskusi kita, mohon izin Umi Ana nelpon. Tak angkat dulu sebentar. Halo, Assalamualaikum. Jadi gini nih, Saudara. Iya, Mak. Waalaikumsalam. ini adabnya. Sudah sampai Ba'da Isya langsung balik, Mak. Ba'da Maghrib terus Ba'da Isya langsung balik, Mak. Ya, Mak. Alhamdulillah sehat. Kayak ngisi majelis, Mak. Ya, Mak. Ya, Mak. Assalamualaikum. Diskusi kita malam hari ini adalah tentang jahiliyah. Tentang jahiliyah. Jahiliyah ini dari kata bahasa Arab al-jahlu. Terjemahan bebasnya bodoh. Tapi secara etimologi, jahil ini adalah diddul ilm au diddul akal, lawan dari ketidaktahuan atau lawan dari akal. Secara bahasa, akal itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengikat. Kalau antum lihat orang-orang Arab, dia pakai sorban di kepalanya, Iya. kemudian dikasih pengikat warna hitam itu. Oh, Nah, iya. itu namanya iqol. Itu namanya iqol. Satu akar kata dengan akal karena fungsinya untuk mengikat. Nah, di antara maknanya juga ya, orang jahil, orang yang bodoh ini bisa jadi karena dia memang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Bodoh ini juga maknanya dia punya ilmu pengetahuan tapi tidak dijadikan sebagai pegangan dia dalam berpikir. Atau ada orang yang punya ilmu tapi tidak bisa mikir, atau tidak punya sistematika berpikir yang baik, tidak punya landasan berpikir yang baik. Contoh, ada orang korupsi, dia tahu ilmunya, tapi ketika dia melakukan itu dia tidak betul-betul bisa berpikir dengan baik bahwa nanti resikonya ke depan itu sangat luar biasa, dampaknya ke masyarakat. Dia dapat untung sedikit tapi dia hancurkan Raja Ampat misalkan. Padahal itu salah satu kekayaan alam kita. Gitu. Yep. Ada contoh lagi misalkan. Ini tentang efek jangka panjang yang tidak terpikirkan sebelumnya. Misalkan orang-orang Jepang yang mereka itu sangat semangat sekali ya, workaholic, orang yang sangat semangat bekerja. Sampai-sampai mereka tuh kerjanya sehari bisa 18 jam. Yeah. Efek dari kerja itu kan mereka akhirnya nggak suka kawin gitu, nggak suka nikah gitu. Makanya dulu ketika
mereka sedang menikmati kejayaan, menikmati produksi yang luar biasa, pemasukan negara yang sangat besar, mereka menikmati. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan, ternyata hari ini mereka sadari mereka sekarang sedang kekurangan generasi. Karena mereka tadi sibuk kerja, tidak menyempatkan untuk menikah, membangun rumah tangga dan membesarkan anak, walhasil generasinya sekarang ini mayoritas orang-orang tua. Tidak ada generasi mudanya. Dan anak-anak mudanya yang ada tidak bisa diharapkan modelnya kayak Cruzeiro gitu ya. Yang ya, ruwet segala macam gitu ya. Yang ruwet gitu. Bengok-bengok itu. Yakuza. Asam gitu ya. Yang ruwet-ruwet model-model kayak gitu itu. Wah, hari ini negara mereka sedang krisis anak muda. Sedangkan Indonesia ini sedang melimpah-limpahnya anak muda. Cuma Bonus anak muda, demografi. ya betul. Itu krisis demografi yang mereka nggak pikirkan itu sebelumnya. Terus kemudian di antaranya juga adalah al-jahlu ini ketika seorang tidak bisa menggunakan akal hatinya untuk mengikat hawa nafsunya. Orang yang tidak bisa menggunakan akal hatinya untuk mengikat hawa nafsu. Contoh, supaya teman-teman bisa paham ya, bahwa bodoh ini citranya tidak selalu orang yang intelektualitasnya jongkok gitu ya, apa IQ-nya ndlosor gitu, enggak harus. IQ kera. Ya. IQ apa? IQ kera. Ada seorang tokoh Quraisy namanya Amru bin Hisham Al-Makhzumi. Dia sangat dikenal dengan julukannya yaitu Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya orang paling bijak, bapaknya orang bijaksana ya. Orang itu kalau punya masalah di kalangan Quraisy waktu itu, orang yang paling pertama didatangi dan dijadikan referensi untuk menyelesaikan masalah itu namanya Abul Hakam, karena dia orangnya sangat bijaksana. Nah kemudian ketika Islam dakwah, Nabi Muhammad menyampaikan risalah, dia menjadi orang yang justru paling pertama menolak dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di kemudian hari orang ini dipanggil dengan Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hikam. Julukan awalnya Abul Hakam, orang bijak. Orang bijak. Orang bijak. Bapaknya orang bijak itu Abdul Hakam gitu. Tapi ketika hatinya tertutup oleh berbagai macam hal ya, gengsi terutama, sehingga dia tidak bisa menerima hidayah, maka dia dipanggil Abu Jahal. Bapaknya orang bodoh. Bukan berarti beliau bodoh. Beliau orang pinter. Beliau lagi. Dia orang pinter. Dia itu orang pinter gitu. Tidak apa-apa, pas pinter kan beliau. Pas pinter beliau ya. Tapi pas bodoh ya kayak gitu itu. Dia ini bukan tidak paham, bukan tidak kenal Rasulullah sebelumnya. Sangat kenal dengan baik. Bahkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Gimana 40 tahun sama Nabi Muhammad kok dan tidak pernah mendapati sekalipun Nabi Muhammad itu dusta. Bahkan Abu Jahal ini kan kalau malam suka nguping Nabi Muhammad sholat tahajud baca Quran. Bukan berarti dia orang tidak paham Al-Quran dan tidak menikmati isinya. Lebih paham dari kita. Bahkan jauh lebih paham daripada kita. Mereka dulu tuh dengar Al-Quran sampai nangis, sampai sujud tanpa sadar loh. Kok kita bacakan Quran malah joget-joget. Berarti kita lebih jahil daripada dia sebenarnya gitu kan. Nah, Tapi berarti kebodohan saat itu. tapi dia waktu itu tidak bisa menerima hidayah itu. Bahkan orang-orang Quraisy itu percaya sama Rasulullah itu sangat mutlak. Kayak contohnya Umayyah bin Khalaf. Itu sangat percaya sama Nabi Muhammad. Buktinya suatu hari Rasulullah SAW pernah mendoakan, kau itu nanti akan mati di medan perang. Dia pulang itu dalam keadaan menggigil. Kita tanya sama istrinya, kenapa ente kok pulang dalam keadaan ketakutan kayak gini? Muhammad menyampaikan bahwa aku akan mati di medan perang. Sepercaya itu mereka dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW sampai dia tuh tidak berani ikut perang. Cuma ketika perang Badar diprovokasi sama Abu Jahal. Nih tak kasih parfum. Apa maksud ente? Ini parfum cewek. Banci ke ente, tidak usah ikut perang. Ente di rumahnya pakai parfum ini. Gitu tidak terima dia, tidak terima. Walhasil dia ikut perang Badar. Ketika dia melihat situasinya mulai kalah, dia mendatangi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tolong tawan aku, jadikan aku tawananmu, berikan aku perlindungan. Tapi Sayyidina Bilal ketika ngelihat nih Umayyah bin Khalaf ini musuh Allah, saya tidak akan aman kok, dia aman. Akhirnya dibunuh sama Sayyidina Bilal. Ketika dilaporkan sama Rasulullah tidak ada masalah. Tidak ada. Maksudnya poinnya adalah seyakin itu orang Quraisy dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mereka jauh lebih yakin daripada kita. Akan tetapi akal hatinya tidak bisa dipakai untuk mengikat hawa nafsunya, gengsinya dan
lain sebagainya. Ala kulli hal itu secara makna ya, secara makna daripada al-jahlu atau kebodohan. Nah, Al-Qur'an sendiri menyebutkan tentang kebodohannya ada 4 macam. Ada 4 macam kebodohan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Macam yang pertama disebut sebagai dhannal jahiliyah. Dhannal jahiliyah, prasangka jahiliyah. Jadi ini kebodohan level individu, level personal, ketidaktahuan dia tentang Allah dan sifat-sifatnya, yang mengatakan di mulut I love Muhammad tapi tidak betul-betul kenal sama Nabi, yang KTP-nya Islam tapi tidak betul-betul paham konsepsi daripada ilmu Islam itu sendiri. Islam KTP, sedih saya sebenarnya sama orang Islam KTP ini, karena nanti yang masuk surga KTP-nya tok, orangnya enggak. Ya kan yang Islam KTP-nya, orangnya enggak Islam. Yang masuk surga KTP-nya tok, repot sudah itu. Ya. Ketidaktahuan dia tentang diri sendiri, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan halakamru'un lam ya'rif qadra nafsi. Akan celaka orang yang tidak kenal potensi dirinya sendiri. Dan penyebab orang itu tidak kenal dirinya karena dia melupakan Allah. Allah berfirman wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, dibuat lupa tentang dirinya sendiri. Kenapa kok hari ini banyak di antara kita yang punya kena penyakit mental gitu kan, mental health, apalah namanya itu, ada insecure, ada anxiety, ada overthinking, hilang arah, dikit-dikit butuh healing dan lain sebagainya. Ini adalah fenomena ketika seorang itu sejatinya tidak betul-betul mengenali dirinya dengan baik. Oke, kita naik dulu. Ini kan kita bicarakan tentang orang Quraisy ya kan. Kita kemarin mendiskusikan tentang Hashim. Hashim yang hidup di suatu masa, yang masa ini disebut masa jahiliyah. Salah satu bentuk kejahiliahan adalah kejahilian individu. Ketidaktahuan seseorang tentang dirinya sendiri. Banyak hal yang tidak dia ketahui, sehingga ketidaktahuan itu menjerumuskan pada dhannal jahiliyah. Memang orang-orang Arab jahiliyah waktu itu gimana sih kondisinya? Mereka orang-orang Arab jahiliyah waktu itu, mereka tahu yang menciptakan alam semesta ini Allah. Tapi faktanya mereka nyembah berhala. Waktu itu ada seorang tokoh namanya Amru bin Luhai. Dia orang paling pertama kali membawa berhala namanya Hubal. Karena dia waktu itu tokoh masyarakat, disegani, sebenarnya mengikuti ajaran Nabi Ismail gitu. Terus suatu hari dia kan, ini efek terlalu sering piknik tapi tidak difilter gitu ya. Terlalu suka nonton sosmed tidak difilter ya, kayak gini jadinya. Dia datang ke Romawi niatnya untuk berdagang. Tapi kemudian ketika mereka ngelihat, wah ternyata orang-orang Romawi ini punya patung-patung sesembahan yang bagus-bagus ya. Patungnya bagus, cara nyembahnya bagus. Tertarik dia. Wah ini kayak tak bawa pulang ke kampungku wajib ini ya kan. Hasil dia bawa berhala namanya Hubal. Orang paling pertama kali membawa kemusyrikan di tanah Mekah ya orang ini. Ini dosanya paling banyak nanti di akhirat. Amru bin jelas. Cobaan. Amru bin Luhai. Terus kemudian barulah nanti dibuatlah Manat, Lata, Uzza. Kemudian mereka ketemu sama dukun-dukun, disebutkan lagi nama-nama patung-patung yang di zaman Nabi Nuh itu. Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Kemudian dihidupkan lagi patung-patung itu, direkonstruksi. Bahkan kalau kita buka sejarah ketika peristiwa Fathu Makkah, Fathu Makkah itu ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Belum yang di dalam. Dan belum yang di rumah masing-masing. Banyak ya. Ini keturunan orang-orang yang tinggal di tanah dakwahnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Tapi seiring berjalannya waktu, ya mereka masih meyakini sebagian kok ajaran-ajaran daripada Nabi Ibrahim dan Ismail. Mereka masih menghormati Ka'bah, mereka melaksanakan haji, mereka tawaf, mereka sa'i dan lain sebagainya. Iya masih. Tapi seiring berjalannya waktu banyak terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk dari luar. Contoh ini di antara kebiasaan jahiliyahnya orang-orang Quraisy itu. Mereka ada yang tawafnya itu telanjang. Siang hari yang laki-laki, yang malam perempuan. Tawafnya pakai pakaian-pakaian yang ya gitulah. Sebenarnya keyakinan mereka bagus. Wah ini kan baju udah pernah kita pakai maksiat. Wah masuk kita pakai buat menghadap Tuhan. Ya akhirnya tak copot di sana. Makanya turun ayat walibasu taqwa dzalika khair. Kan gitu itu kan asal mula turun ayatnya gara-gara orang salah. Ya itu Donald jahiliyah tadi akhirnya kan ditegur. Dia malah cosplay di Padang Masar, Beb. Kreativitasnya terlalu tinggi ya. Tadi kan itu kan karena prasangka jahiliyah, dia merasa aku tuh penuh dosa, itu. Wah,
Aku dosanya pakai pakaian ini, mosok pakaian ini mau tak pakai untuk menghadap Robku. Itu kan prasangka yang jahiliyah. Wah, akhirnya ditegur sama Allah wali. Kemudian mereka meyakini namanya tatoyur atau tiaroh. Jadi, oh kalau ada burung ini tandanya begini, ada burung ini tandanya begini. Oh kalau mau berangkat safar nerbangkan burung dulu. Kalau burungnya ke kanan berarti ini pertanda baik. Kalau burungnya terbangnya ke kiri, wah ini sial, sudah usah berangkat gitu. Jadi mereka menentukan mau ngambil langkah itu dari cara-cara seperti itu. Wah ini ada kupu-kupu masuk rumah, bakal ada tamu. Oh ketiban cicak, bakalan sial. Ini sebenarnya tradisi-tradisi jahiliyah yang masih terbawa sampai hari ini. Tiaroh atau tatoyur ini termasuk juga bab ketidaksempurnaan pemahaman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Tadi sampai hari ini pun masih ada yang nanya, apakah saya boleh menyalahkan takdir dan lain sebagainya kayak gitu. Ketika orang itu, kita kan diajari rukun iman, salah satunya beriman pada takdir yang baik ataupun yang buruk ya. Sebenarnya kalau kita mau baca Al-Qur'an sedikit aja, sedikit tentang ibunya Nabi Musa yang waktu itu disuruh menghanyutkan bayinya. Ibu mana yang mau bayinya itu Hilang ya. hilang atau Dibunuh mati ya, atau dibunuh? Tidak ada yang mau. Tapi Allah perintahkan untuk fa'alkihi fil yammi, cemplungkan itu ke sungai, wala takhafi wala tahzani, tanpa tapi tanpa nanti, dikerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya mak di dunia ini yang nyusui anaknya digaji negara cuma maknya Nabi Musa. Satu-satunya tempat paling aman dari kejaran tentara Fir'aun waktu itu adalah Istana. di dalam istana itu sendiri. Maksudnya gini, ketika orang tahu kisah ini, bukan sekedar tahu kisahnya, tapi dia mengambil pelajaran, oh kayak gitu cara Allah Subhanahu wa taala ngatur skenario untuk hambanya, maka kan dia tidak perlu nyerahin takdir, tapi dia nunggu skenario seperti apa yang Allah mau berikan padaku. Istana Firaun mana yang aku mau dimasukkan, misalkan kayak gitu ya. Mungkin percobaannya belum banyak, Beb. Jadi Iya, sainya dia kan belum 7 kali. Tapi dia udah pingin kesusu air zam-zamnya keluar. iya, nyobanya baru sekali udah menyalahkan takdir yang ngeselin ini orang ini. Oh, sabar, tenang. Bisa jadi karena dia belum punya ilmunya. Bisa jadi karena dia belum punya ilmunya. Kok udah tahu ilmunya, insya Allah enggak akan seperti itu ya. Itu contoh aja ya, itu contoh. Kemudian jahiliyah yang kedua disebut dalam Al-Qur'an sebagai tabarrujal jahiliyah. Dalam surat Al-Ahzab ketika Allah berbicara tentang ketakwaannya para wanita, di situ ada larangan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini adalah kejahiliahan level keluarga. Yang mana yang dijadikan simbol ataupun tolak ukur adalah perempuan. Tabarruj itu sebenarnya intinya adalah berhias. Tapi tidak semua berhias itu dilarang. Bahkan diperintahkan. Bagi perempuan yang sudah menikah, standar kesolehahannya mereka itu adalah justru kalau dia pinter berhias di depan suaminya. Ya kan? Ketika Nabi ditanya, perempuan mana yang paling istimewa ya Nabi? Allati idza nadharta ilaiha sarratka, yang kalau kau pandang menyenangkan hatimu. Itu akhlaknya dipandang enak, senyumnya dipandang enak. Kalau dandan pinter, tahu cara make upan, ndak terus kayak badut gitu tuh. Ya kan? Saking kandele 5 cm dae ya. Tapi betul-betul bisa wajahnya tuh menyenangkan, enak dilihat. Ya mungkin biasa nek cantik ya ndak yang sampai kayak Cleopatra gitu, tapi cara dia macak tuh membuat orang enak betul ngelihat dia, cara dia berpakaian, parfumnya menyenangkan hidung suami, makanannya memuaskan perut suami gitu loh. Itu perempuan soleha tuh di situ. Bukan yang banyak tahajudnya dan lain sebagainya. Perempuan berhias itu adalah fitrahnya, tidak boleh dilarang. Tapi yang dilarang adalah tabarrujal jahiliyah. Tabarruj ala orang jahiliyah. Ngomong-ngomong, orang-orang Arab jahiliyah dulu tuh kalau pakai kerudung cuma kayak taplak taruh di kepala gitu ya, kelihatan rambutnya. Sampai sekarang itu. Oh iya gitu. Oh iya. Terus kemudian bajunya ini megar itu sampai kelihatan belahan dadanya. Pakai rok panjang tapi kayak pramugari, sobek sampai paha ini ya. Jadi ketok tetepan kempolnya. Wah, sekarang jahiliyah sekarang lebih ngeri. Pakai apa? You can see kel bodel. You can see itu kamu dapat melihat. Kel bodel apa, Beb? Kelek, bokong dan udel. Sekarang orang tuh semakin banyak bagian tubuhnya yang dilihat, dia semakin senang. Dan banyak orang-orang yang kayak gitu ditanya, kau kenapa kayak gitu? Ada orang curhat sama Ustadz.
saya ini sebenarnya enggak nyaman pakai pakaian ini. Tapi ya gimana ya Ustadz ya? Terus ditanya sama Ustadz, kau ada masalah apa kok pakai pakaian kayak gitu? Ya, anak nih kan pacaran. Lah pacar saya tuh seneng dan memuji saya kalau saya pakai pakaian yang terbuka begini. Janjane sebenarnya hati kecilnya dia tuh enggak menerima, tapi dia melakukan itu hanya sekedar untuk validasi pacarnya aja, untuk dapat validasi. Dan ide daripada tabarruj tadi yang disampaikan Ustadz Hanif di awal dari kata burj. Burj itu artinya menara. Menara itu adalah sesuatu yang bisa dilihat dari jauh dan bisa dijadikan apa sebagai pusat perhatian gitu kan. Nah, perempuan yang bertabarruj itu adalah perempuan yang ingin dirinya itu dilihat dan jadi pusat perhatian. Fitnahnya laki-laki itu melihat, fitnahnya perempuan ingin dilihat. Fitnahnya laki-laki ingin melihat, fitnahnya perempuan ingin dilihat. Oke, itu salah satu kejahiliahan. Kemudian banyak lagi ya di masa jahiliyah, misalkan pernikahan orang-orang jahiliyah itu ada yang namanya pernikahan normal seperti kita hari ini, ada walinya disaksikan. Kemudian ada di antara kejahiliahan perempuan zaman itu adalah nikah modelnya gini, suami istri nikah, ya toh. Sudah nikah, suatu hari si laki-laki ini pingin dapat bibit unggul dari Abu Jahal misalkan. Nah, jadi istrinya ini tidak digauli setelah dia suci dari haid, dipastikan kosong rahimnya, terus istri ini dikirim, kau datangi Abu Jahal, kau layani dia, nanti aku butuh benih dari dia, nanti anaknya dinisbatkan kepada dia. Mau enggak kau istrimu dipinjam orang? Oh, enggak syuting kita kalau sekarang. Tapi orang Arab jahiliyah waktu itu menikmati itu. Itu prestasi malahan bagi laki-laki. Nasabnya aut-autan berarti itu. Jelas, fix. Makanya syariat Islam itu kan turun di antaranya untuk menjaga nasab. Kenapa enggak boleh zina? Kenapa tabani ada aturan mainnya gitu. Terus kemudian mereka ada pola nikahnya tuh seorang perempuan didatangi 10 orang laki-laki. Wes kemudian 10 orang ini garap perempuan itu. Nanti sudah lahir anaknya, 10 orang dipanggil. Ini kita dari wajah ini mirip inti ya, akhir tak kasih inti ini anak inti. Itu model pernikahannya kayak gitu. Wah, ada lagi perempuan jahiliyah yang di depan rumahnya pasang bendera. Siapapun yang masuk boleh masuk. Pelacur. Nanti kalau sudah punya anak, dia cari orang-orang yang pernah datangi dia, dikasihkan salah satunya. Itu seperti itu hubungan perempuan-perempuan di masa jahiliyah. Kita lihat lagi kok misalkan bagaimana perempuan diperlakukan di Romawi, perempuan diperlakukan di Persia. Kok di Romawi perempuan tuh diperlakukan sangat buruk ya. Jadi budak seks asli, betul-betul budak seks bagi laki-laki. Tidak mendapatkan haknya, privilege-nya sebagai perempuan. Bahkan kalau haid ya, orang-orang Yahudi itu membiarkan perempuan di luar rumah atau bahkan dikandangi seperti ngandangi hewan sampai nanti selesai haidnya baru boleh masuk ke rumah lagi. Cuma dikasih makan aja. Dibiarin bau, ndak mandi apa segala macam, bahkan sampai yang haidnya lama itu burung masuk nyium baunya mati. Saking baunya itu kan. Jadi nggak dihargai. Di Persia misalkan dulu bagaimana orang-orang jahiliyah Persia itu memperlakukan wanita. Wanita itu dianggap seperti sumber daya alam yang lain. Angin, ente boleh ngirup, anak boleh ngirup. Air, ente boleh ambil, anak boleh ambil. Rumput, ente nginjak boleh, anak juga boleh. Perempuan pun begitu. Perempuan di sana walaupun istri orang boleh dipakai siapapun. Makanya kalau antum dengar ada istilah rumput tetangga lebih hijau, itu sebenarnya istilah orang-orang Persia untuk menyebut tentang istrinya. Orang India misalkan di masa jahiliyah, kalau ada laki-laki meninggal, istrinya ikut dibakar. Karena tidak menghargai perempuan. Islamlah yang kemudian datang, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun semua Nabi bawa agama Islam ya. Tapi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini mengentaskan semua kejahilian-kejahilian itu. Hari ini kan banyak kejahilian-kejahilian serupa yang sedang diperjuangkan oleh sekelompok orang yang katanya membawa-bawa kebebasan, kesetaraan dan lain sebagainya. Laki-laki kerja, perempuan juga boleh kerja. Kenapa Islam itu tidak adil, sistem waris? Kok perempuan cuma 1, laki-laki dapatnya 2? Wah, hari ini subhanallah banyak kejadian perempuan-perempuan yang tidak bersyukur, perempuan-perempuan yang tidak qanaah dari pemberian suaminya. Dia tidak mau kalah sama suami. Kau tidak becus kerja, aku juga bisa kerja. Akhirnya dia keluar negeri jadi TKW. Sampai sana dijadikan apa? Budak sama majikannya, wah dipukuli, dihajar, disiram air panas. Walaupun gitu, uangnya tetap dikirim ke rumah untuk istri untuk suami dan
Anaknya. Suaminya nganggur setiap hari di rumah. Gantang manuk itu. Hah? Gantang burung. Suami ini ngopeni manuk ya. Moncang mancing gitu. Ya, tinggal mancing dan sebagainya. Uangnya dipakai sekolah sama anaknya, dan sebagian uangnya lagi yang dikirim sama istrinya buat suami dipakai sama suaminya untuk selingkuh sama istri tetangga, sama janda-janda kampung. Itu tadi ketika orang tidak terima pengaturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Termasuk tadi hari ini banyak perempuan-perempuan yang jahiliyah tentang dirinya sendiri, sehingga tadi butuh validasi, bingung tentang makna kecantikan, jadi fokus sama yang luar, hatinya tidak. Setiap perempuan kayak gimana pun dia tuh pasti punya kecantikan pribadinya. Dan yang paling bikin laki-laki tertarik itu sebenarnya adalah inner beauty-nya. Coba Nabi Musa itu kan tertarik sama salah satu anaknya Nabi Syuaib karena yamshi ala istihya. Jalan malu-malu. Tidak disebutkan sama Allah ketertarikannya itu karena wajah. Ala kulli hal itu kejahilian. Walhasil waktu kita sudah habis, jahiliyah baru 2. Nanti dan ini kan baru 1-2 kejahiliahan yang ada di zaman jahiliyah. Yang nanti coba kita tarik kira-kira kejahiliahan yang model seperti itu zaman sekarang ini masih ada apa enggak? Oh, jangan-jangan sudah berevolusi dalam bentuk-bentuk lain yang terkesan modern gitu ya. Nanti kita masih membahas lagi namanya hamiyatal jahiliyah atau fanatisme golongan. Kayak apa sih fanatisme golongan orang zaman dulu dan sekarang seperti apa? Jangan-jangan juga masih ada fanatisme ya mengatasnamakan ormas A, ormas B. Bahkan ini yang fanatik bukan orang-orang kafir tapi orang muslim dengan ormasnya misalkan gitu. Apakah itu termasuk hamiyatal jahiliyah? Loh kok bisa? Zaman Imam Ghazali itu ada tawuran antar madhab, satu Syafi'i, satu Hambali yang mati sampai 150 orang. Gara-gara tawuran beda madhab itu. Alhamdulillah zaman sekarang ini kan cuma tawur di sosmed aja, rame-rame buzzer-buzzer di sosmed. Pengikut Tawuran online. Tawuran online. Ya, yang offline semoga tidak ada. Ala kulihal kemudian yang namanya hukmal jahiliyah atau hukum jahiliyah yang mana kejahiliyahan ini di level negara. Alhamdulillah tidak kita bahas panjang tapi insya Allah nanti semoga kita punya sesi khusus untuk membedahnya dan apakah kejahiliyahan yang sebanyak itu hari ini masih ada. Wallahu alam bissawab. Masya Allah, ini baru 2 sih. Baru 2 yang dijelaskan tentang kejahilian dari 4 ya. 4 kejahilian yang ada gitu loh. Dan kayaknya memang tidak cukup ini cuma 4 episode. Memang harus ditambahin episode-nya ini. Karena memang penjelasannya karena terlalu seru juga ya dari tadi memang. Dan bahkan aku ini Beb, gemes sendiri juga terutama pas antum menjelaskan bagaimana perlakuan terhadap wanita pada zaman itu gitu loh. Kayak dengernya tuh kayak masa ada orang yang kelakuannya ndak karuan itu gitu. Wah, itu tidak. Kalau kita bisa kembali pakai mesin waktu gitu, iya, pakai kita alat Doraemon itu kita bisa ngelihat gitu. Parah ini orang-orang. Tapi sekarang kejahilian kayak gitu tuh difilmkan loh. Bisa kita lihat kok. Ini belum lanjut ya. Mungkin ini ada pertanyaan, Bu. Udah ada pertanyaan. Udah langsung ada ya. Pertanyaan ini. Just tenang. Jadi gini, ada suami-suami ya. Itu yang malah nyuruh dandan istrinya pas keluar gitu. Dan ada juga yang maksudnya dandannya tuh emang ceweknya tuh pas keluar, pas di rumah tuh kayak seadanya gitu. Ya salam. Itu gimana itu? Ya ada laki-laki namanya dayus. Dayus itu penyakit ya, orang yang tidak punya rasa cemburu gitu, tidak punya rasa cemburu. Laki-laki yang normal dia cemburu, perempuan kecantikan istrinya dilihat orang lain aja enggak mau. Makanya hari ini mungkin banyak orang yang tanpa sadar bahkan menikmati ya, pasang foto profil dia dengan istrinya, ditunjukkan kemesraannya di sosmed, distatusi. Kalau laki-laki betul menyayangi istrinya, anak pikir enggak akan dipasang istrinya di status. Masa dia pingin istrinya dilihat orang lain? Ana wallah enggak pernah masang istri ana di status, saking ana mencintai, enggak pingin ada orang lain yang lihat. Biar ana seorang yang menikmati kan gitu. Padahal perempuan-perempuan sekarang juga gitu kan, pagi dandan cantik pakai parfum tuh buat bosnya sama teman-teman karyawannya.
pulang sudah dekil, kucel, bau, pulang pakai daster habis masak, mambu terasi, pakai minyak kayu putih, balsem, koyo, sampai suaminya ini bingung yang mau dicium bagian mananya. Walhasil kalau seandainya suaminya akhirnya terus merasa lapar gitu ya, ya itu lagi. efek dari tidak mau memperhatikan apa yang syariat atur itu tadi gitu. Dan ini ya Ustaz, kalau perempuan-perempuan jahiliyah dahulu tuh misal bertabaruj itu ya mungkin dilihat oleh orang-orang sekitar kampungnya aja mungkin. Tapi kalau sekarang bisa satu dunia itu. Internasional. Internasional. Jadi mungkin lebih besar ya impactnya ya Ustaz, dibanding zaman dulu gitu. Kalau dulu dikenal namanya, yang bisa ngelihat orangnya yang deket. Kalau sekarang Tahu wajahnya enggak tahu namanya. semua orang bisa kena pengaruh buruknya gitu. Itu dahsyatnya tantangan hari ini, maka kita harus mendidik anak kita untuk zaman yang bukan zaman kita. Kata Sayyidina Ali kan Rabbu atau Rubbu abna'akum li zamanin ghairi zamanikum, untuk menghadapi tantangan zaman yang tidak seperti zaman kalian. Dulu zaman bapak-bapak kita adanya baru TV, radio ya. Suratan sama cewek itu malu. Sekarang orang tua kalau anaknya malam minggu ndak pacaran malah malu lho. Nduk kowe ora payu piye? Kasihan sih. Malah di ini ngobrol. Disuruh ngobrol. Ada jahiliyah. Oke, Zam. Masya Allah, penyampaian dari Ustadz Ja'far tadi selain membuat gemes dan juga lagi-lagi menggantung ada di 2 poin yang belum dibahas. Yaitu tadi yang baru dibahas itu ada Dhonnal Jahiliyah, kemudian Tabarujal Jahiliyah, dan masih ada Hamiyatal Jahiliyah dan Hukmal Jahiliyah. Itu oke. Dan ini bakal ada sesi khusus sih kayaknya untuk membahas 2 poin yang tertinggal ini, dan mungkin bagi jamaah yang ingin bertanya juga ada ini kesempatan juga nih untuk Ustaz Ja'far menjelaskan di episode selanjutnya mengenai 2 poin ini. Bagi jamaah yang ingin bertanya bisa memasukkan pertanyaan itu ke kotak pertanyaan yang udah disediakan di depan atau melalui bit.ly/info GNC. Insya Allah pertanyaan tersebut akan terjawab di episode keempat besok di final episode. Baik Ustadz, kita beralih ke Ustadz Hanif nih Zam. Iya. Bagaimana nih Zam? Beliau Silakan, kemarin Ustaz Hanif. sudah menjelaskan baru dapat li'ila fi Quraisy. Masih ada kelanjutannya yang wah, ayatnya masih Masih ada 3 ayat. Iya. masih ada. Aduh. Banyak banget dan mungkin PR-nya banyak. PR-nya banyak ini. Dibawa sampai ke Klaten PR-nya jauh-jauh. Tapi Ustadz Hanif tipenya dari dulu emang suka PR sih. Iya, Suka mem-PR-kan diri gitu loh. PR-nya pun Tapi berimbas anak bukan PR banyak masyarakat gitu. ya. Untuk menyelesaikan PR masyarakat insya Allah Ustadz. Amin. Baik Ustadz, Fadl untuk Ustadz ini gimana Ustadz untuk menjelaskan kelanjutan dari kemarin, mungkin bisa dilanjutkan dulu yang kemarin yang masih nanggung-nanggung itu, kemudian dilanjutkan ke materi selanjutnya dan disepil tipis-tipis seperti biasa yang membuat jamaah galaunya terupgrade lagi tentunya. Fadl Ustadz. Wah, nanti ya jadi dikenal tukang bikin galau nih ya. Bapak antum itu Ustadz. Resah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Baik. Jadi begini. Enggak begitu ya. Li'ila fi Quraisy sudah kita bahas. Dan kita sekarang masuk ke ayat kedua. Apakah ini nanti langsung ada kaitannya dengan kejahilian atau belum? Wallahu alam. Simak aja ya. Baik. Di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Ayat pertama ada ilaf, ayat kedua ada ilaf. Kenapa kok diulang ya? Kenapa kok diulang? Nggak usah jelaskan apa yang disebut di kitab tafsir ya, tentang balaghahnya dan lain-lain. Intinya nuansanya tuh jadi begini. Jadi nggak pas baca surat Quraisy tuh kok nadanya lemes. Iya. Pokoknya lemes mendayu yang model Ila fi Quraisy. bisa sih, itu kan tinggi be. Tinggi bisa. Harus yang semangat ya. Kenapa kok nggak cocok yang agak mendayu gitu di awal-awal terutama surat Al-Quraisy, karena nuansa dari Al-Quraisy ini hardikan, Peringatan keras. gini loh ibaratnya Azam tak kasih 500 juta misal buat sekolah dan lain-lain Zam ya, tolong ya. misalnya ya. Terus tiba-tiba dia menyanyiakan 500 juta itu, terus tak bilang 500 juta Zam
500 juta. Pakai kemana aja 500 juta itu? Nah. Ilaf Quraisy, ilaf. Gitu kayaknya ya. Nah, ilaf loh, ilaf. Kalian ke Syam, ke Yaman itu. Masa nggak mau ibadah? Masa masih jahiliyah? Jadi pengulangan ilaf itu nuansanya jadi begitu. 500.000, 500 juta loh Zam. 500 juta Zam. Gue pakai kemana? Nah, selalu gitu. Ini ya. Nuansanya jadi begitu, masuk ya. Nah, anak nggak usah jelasin lah istilah balaghahnya dan lain-lain itu biar anak saya mumet terus belajar. Paham ya sampai situ. Terus ilafihim rihlatas syita'i wa sayf. Ya, tadi ilaf lu, ilaf yang bikin kalian bisa rihlatas syita' wa sayf. Apa pentingnya disebut rihlatas syita' wa sayf? Ya kemarin kita bahas panjang lebar ya tentang konflik dan lain-lain. Kita bahas kata per katanya sekarang. Kenapa? Dari sekian banyak kalimat yang artinya bepergian dalam bahasa Arab, ada do'an, safar, ya. Kenapa dipilih rohl, rihlah? Rihlah dari kata rohala, ya. Rohala. Maknanya apa sih rohala itu? Ya, pergian dengan membawa banyak barang muatan. Jadi spesifik lah, rihlahnya buat dagang. Karena dagang dia banyak bawa barang muatan. Jadi Allah nggak langsung spesifik ngomong tijaroh dan lain-lain, tapi kita bisa langsung tahu kalau itu dagang. Kenapa? Dia pakainya rihlah. Ya. Dulu nggak ada jok motor yang ekstra besar kayak NMAX bisa ditaruh apa-apa di situ gitu ya. Nggak, namanya barang bawaan tuh nggak bisa taruh bagasi atau taruh di punggung unta di belakangmu dan menjulang di tengah padang pasir yang flat. Maknanya apa? Dari kejauhan para perompak itu udah bisa steering ya, bisa oh itu barangnya banyak nih, duit, makanan ya. Perompak-perompak itu udah bisa. Dan hari itu, hari ketika Quraisy sedang berdagang itu kan hari-hari chaos gitu ya. Disebutkan wa yutakhattafun nasu min haulihim dalam Al-Qur'an. Ya. Mekahmu aman wahai Quraisy, tapi padahal orang-orang sering saling merompak, saling merampok. Kemarin seberapa dramatisnya udah kita jelaskan gitu. Jadi rihlah itu seperti itu. Kamu bisa dengan enjoynya pamer bahan curian di belakangmu, lewat di tengah-tengah kabilah-kabilah perompak, antum kalian nih wahai Quraisy tidak dicegat sama sekali. Itu jasanya siapa? Ya, rihlah, safar dengan membawa barang muatan yang banyak. Kenapa ini urgent disebut? Karena ya kayak gitu situasinya seperti itu. Kemudian dari rihlah itu kita bisa tahu bahwa tujuannya untuk berdagang ya. Selain berdagang juga apa? Membangun relasi politik gitu kan, agar ya tadi mereka tetap punya posisi penting selain sebagai pengontrol jalur dagang, juga sebagai pelayan di Baitullah ya, pelayan di Baitullah. Karena sebelumnya jalur dagang yang bagian atas sama bagian bawah ya, Syam dan Yaman itu ada penguasanya masing-masing istilahnya. Padahal sudah dijelaskan Habib Ja'far. Nah, di antara dua poros itu ada area yang luas, yang kosong gitu ya. Padahal itu juga jalur untuk mengoper perdagangan. Siapa sih yang menguasai itu beratus-ratus tahun? Yang menguasai adalah Sabak, penguasa Sabak. Himyar. Yang kemudian di akhir-akhir nanti Himyar gitu namanya ya. Penguasa Sabak. Nah, yang mana penguasa Sabak ini kemudian ketika Sadu Ma'rib ya, jebol gitu kan, akhirnya mereka mulai kehilangan kontrol. Tambah dengan intensitas konflik yang mulai memanas antara Persia dan Romawi ya, yang mempengaruhi geopolitik kawasan ketika itu. Mereka kehilangan kontrol. Ketika chaos kehilangan kontrol, muncullah Hashim tadi, memanfaatkan momentum. Nah, kemudian membuat tadi, aku bisa loh jadi distributor barang yang membutuhkan, bisa tak datangkan dengan harga lebih murah, aman. Kesini ngomong begitu, kesana juga ngomong begitu. Ya, Berarti akhirnya sebelumnya udah ada ini. apa? Udah ada jalurnya. Ada tapi masa susah. gini. Abraha itu kan nyerang 571 ya. Iya. Ya mungkin sekitar kurang dari 100 tahun setelah Hashim membuat ilaf gitu ya. Kurang dari 100 tahun. Tapi di saat Abraha itu menyerang Ka'bah, kenapa Allah sebut kait ya? Kait itu kan rapat tersembunyi, ibaratnya gerilya lah. Perang gerilya itu kait. Ngapain Abraha gerilya? Yang lemah siapa? Kan Quraisy kan. Abraha kan invasi itu kan. Invasi nggak layak disebut kait, tapi makna invasi itu dia ngomongnya kemana-mana ini untuk kepentingan agama, biar semuanya nggak nyembah berhala tapi ke gerejaku yang sana, yang dia bangun di kerajaannya di Yaman sana. Itu yang dia gembor-gemborkan, tapi maksudnya sebenarnya ingin mengembalikan hegemoni dia di kawasan itu sebagai pengendali jalur dagang yang sudah hilang dari mereka 120 tahun lamanya. Nah kayak gitu. Sebenarnya sudah ada jalur dagang kuno.
Cuman pengendalinya bukan Quraisy Quraisy. ya, bukan Quraisy. Nah, itu jadi rihlatas syita. Wah, saya sekarang tadi rihlah ya. Kemudian sebelum ke syita dan soif ya. Kenapa kok kan udah tahu ya kalau syita itu ke mana? Ya, Mam. Ke Yaman, Iya. kemudian soif ke Syam. Syam. Kenapa Yaman dan Syam dipilih menjadi tujuan dan Allah berulang kali ceritakan? Padahal sebenarnya nggak cuma ke sana aja ya, ada nyabang-nyabang juga yang didatangi Ashabul Kahf kan ada 4 gitu ya. Yaman dan Syam itu secara geografis dan geopolitik ya, zaman itu adalah pintu gerbang 2 peradaban agama besar. Syam dengan Kristennya ortodoks, Yaman yang masih saat itu baru-baru menjalin kerjasama dan ketundukan politik dengan Persia. Baru-baru itu di tahun-tahun abad ke-6, awal-awal abad ke-6. Namun jejak ajaran serta pengaruh Yahudi itu masih kental Bib, di sana Bib. Jadi bisa dibaca di bukunya Mas Wisnu Tanggap Prabowo ya. Itu tentang Yahudi ya, dari Babilonia, Nebukadnezar itu sampai nanti bisa ke Madinah, itu ceritanya bagaimana dan lain-lain, itu detail sekali. Ternyata memang Yaman punya sejarah panjang keyahudian ternyata. Ya, sejarah panjang keyahudian. Jadi seolah Quraisy ini diberikan akses sebelum datangnya Rasul untuk mengakses kabar-kabar dari Injil dan juga mengakses kabar-kabar dari Taurat. Mereka punya akses tentang itu sehingga ketika Nabi datang tuh nggak buta-buta amat sebenarnya. Kalau dibilang ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, itu nggak cuman rabi Yahudi dan pendeta Kristen, sebenarnya tidak. Beberapa pemuka Quraisy yang bisa membaca dan doyan diskusi, yang nama-namanya juga disebut disiratkan perannya dalam Al-Quran, kayak yang kita sebut tadi Walid bin Mughirah, Abu Lahab, Abu Jahal itu, mereka juga mengakses berita-berita itu sebenarnya, bahwa akan ada Rasul di daerahmu gitu loh, di balik rihlatas syita. Allah ingin mengingatkan itu juga. Sudah ya, asik ngomongkan sih ya. Berarti sebenarnya nih tokoh-tokoh ini nih udah belajar dan udah tahu bakal ada nabi gitu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bahasa Al-Quran. Lebih kenal daripada anaknya sendiri. Dan dia bukan Yahudi gitu. Maksudnya Ya. ini orang tokoh-tokoh orang-orang ini. musyrik. Iya. Berarti bukan cuma kenal ya Ustaz, sangat amat kenal kalau gitu. Ya. Bahkan kan ada pendeta yang menjamu Abu Thalib ya, Buhairah itu ya. Iya, Iya. Buhairah. Itu karena memang ada satu tradisi kayaknya memang orang-orang Quraisy kalau dagang ke sana ya dijamu sampai akhirnya Buhairah melihat oh ini yang ini nabi nih. Ada akulturasi ya. Iya, menunggu gitu loh. Ini ada nabi nggak sih? Oh. Ya, Kapan ya ada bejan nabi? pas Buhairah itu bukan bejan ya. Dia emang menunggu gitu loh. Oh, ada nabi, akhirnya dikasih tahu kan, kamu jangan ke sini, nanti ada Yahudi yang akan membunuhmu dan lain-lain. Jadi kenapa Yaman dan Syam itu emang ada pintu-pintu budaya di situ. Apalagi Yaman ya, Yaman itu kan dengan Teluk Adennya itu kan menjadi pertemuan dari Afrika, dari India, Asia Selatan, Cina dan lain-lain, punya budaya kuat. Itu juga mampirnya ke situ komoditinya. Nggak cuman komoditi yang dibawa Quraisy gitu. Juga pemikiran, termasuk tadi berhala yang dibawa Amr bin Luhai tadi. Ya positif negatifnya dibawa semua sama Quraisy. Jadi ada miniatur pola pikir seluruh dunia di dalam Quraisy itu sebenarnya ketika Nabi hadir itu. Jadi istilahnya nanti kejahilian yang ada di Quraisy akan ada juga di tempat-tempat yang lain. Maksudnya sampai sekarang juga Ya. ya. Kejadiannya Jadi Quraisy saat itu adalah miniatur banyak pertemuan pemikiran. Kayak Jakarta dan Jogja gitu loh. Ya. oh iya. Apa Jadi yang ada di miniaturnya. sini cepat viral. Nah kemudian kenapa disebut syita dulu? Syita ini musim dingin kan? Kenapa disebut syita dulu? Rihlatas syita. Bukan rihlatas soif dulu. Ya. Kenapa disebutnya seperti itu? Jadi gini, syita itu kan musim dingin. Di zaman itu musim dingin adalah musim di mana-mana gagal panen. Satu. Kalau gagal panen berarti mau kulak mahal, mau jual pun juga susah, orang pada nggak punya duit. Iya. Dari segi perdagangan, dari segi keamanan rute, karena ekonomi jadi seperti itu, orang lebih nekat lagi untuk membegal. Nggak peduli punya surat kuasa, surat khilaf dari Romawi atau dari Persia, dari raja-raja sekitar, nggak peduli, aku daripada mati sekarang kelaparan ya sudah, penting tak makan dulu sekarang. Nanti perkara nanti diserang atau apa sama raja-raja, biarin, pikir carry. Mental nekat gara-gara kepepet itu. Ya. Itu sangat mungkin muncul di musim
dingin yang kelaparannya lebih lapar lagi gitu kan, gagal panen di mana, nggak mungkin banget lah kayaknya apa ya, berdagang apalagi internasional di musim dingin saat itu di kawasan itu, nggak mungkin banget. Tapi masya Allah Quraisy bisa ya, dengan segala pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala mereka bisa. Dan Quraisy itu bukan orang yang apa ya, bukan bangsa yang terbiasa dengan iklim dingin loh ya, bukan bangsa yang terbiasa dengan iklim dingin. Mereka harus apa namanya, kalau dingin itu kan berarti matahari lebih sebentar, Ya. malam lebih panjang, padahal mereka harus segera sampai biar nggak lama-lama di jalur yang mungkin ada perompak-perompak nekat. Otomatis mereka harus banyak berjalan di malam hari di musim dingin itu. Satu karena malamnya lebih panjang, dua karena memang harus cepat sampai daripada mati di jalan. Allah jaga itu, bisa mereka. Bahkan di Syita pun kalian bisa berdagang loh Quraisy. Musim dingin kalian bisa berdagang. Baru disebutkan wassoya. Dan kenapa ini ada dua rihlah ya, musim panas, musim dingin. Kenapa disebut rihlata, bukan rihlatai? Dua rihlah kan, rihlah satu, rihlah dua. Tapi disebut rihlata, satu rihlah. Kenapa? Karena saking apa ya? Bisa dipisah. Jadi Quraisy itu biasanya berangkat, sampai sana dijual, dari sana kulaan, ya dibawa ke bawah, turun ke Yaman gitu kan. Di Mekah tuh kayak orang yang capek diganti orang yang lain terus berangkat lagi gitu loh. Kayak enggak stop karavannya. Jadi barang yang dibawa turunkan, orangnya ganti, karavannya tetap lanjut jalan lagi ke Yaman ngejar waktu. Jadi kayak benar-benar satu rihlah. Non stop tanpa putus. Berarti antum jualan apa ya, warung 24 jam. Jadi pulang tuh yang bawa uang terus ganti pemain, antum tidur, toko tetap buka terus gitu loh. Ya, toko tetap buka terus. Ini rihlah ini non stop, berjalan terus. Maknanya duit ada terus gitu loh. Ya kayak biro-biro umroh sekarang lah. Wah masya Allah ya. Sampai mengganggu yang belajar-belajar deh. Warmindo itu juga 24 jam. Ustaz. Wah itu ya tanya tuh ya. Rihlah Mana tahu kan. tahu. Jadi begitu. Kenapa disebut rihlah? Karena saking kontinunya. Ya, imagery-nya kurang lebih seperti itu. Nah, Kepikiran anak itu. Hah? Enggak kepikiran. Tai. memang Quran itu harusnya didiskusikan, Beb. Apa yang anak nggak kepikiran tuh kepikiran dan seterusnya gitu. Kan. Jamin. Itu kenapa Quran disebut hadis. Sesuatu yang enak Betul. diobrolin. Ya, enak diobrolin. Selalu baru. Baik, kita masuk ke jahiliyahnya. Karena Habib Ja'far bahas dua, oke, Anda juga bahas dua biar relate gitu ya. Jahiliyah, Donal Jahiliyah, yang di cover sama Donal Jahiliyah, dan jahiliyah yang di cover oleh Tabarrujal Jahiliyah. Donal Jahiliyah adalah jahiliyah terhadap Allah, siapa Allah, apa peran Allah. Termasuk efek Donal Jahiliyah dari menyalahkan takdir. Ya. Orang yang betul-betul kenal Allah itu susah untuk menyalahkan takdir. Kedua, Tabarrujal Jahiliyah, ini jahiliyah tentang self concept. Konsep. Self concept. Jadi walaqad karramna bani Adam, salah satu self concept dasar. Kamu manusia tuh kamu mulia. Tanpa validasi siapapun kamu tuh harusnya merasa mulia. Kayak Imam Syafi'i ya, aral madzallata kufrun. Merasa diri hina itu adalah kekufuran terhadap nikmat Allah. Aku sudah dibikin manusia, dijadikan manusia. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, maka kok merasa insecure, merasa terhina, merasa rendah dan lain-lain. Merasa tidak mampu. Ya, tanpa perlu status apapun loh. Cukup Ya. manusia loh. Yang Allah angkat tuh Bani Adam. Hanya karena kamu Bani Adam, kamu tuh mulia. Gak peduli jabatanmu apa, kamu jadi siapa, gimana orang menganggapmu, self konsepnya adalah kamu mulia. Cukup dengan sebagai manusia. Nah, apa relate-nya dengan surat Quraisy nih? Ya, coba kita. Kira-kira ada nggak? Ada nggak kira-kira? Harusnya ada. Ustaz. Ada Harusnya. sekali, ada sekali. Ada. Iya, baik. Falyabudu rabb hadzal bait, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah mereka menyembah Rabb hadzal bait, Rabb dari rumah ini. Seperti biasa kata per kata. Kita mulai dari fa. Kok nyambung nggak nyambung disambungin sendiri, tapi insya Allah nyambung. Anda yakin nyambung. Fa, fa ini simpelnya adalah adatus syarat. Adatus syarat. Nah, simpelnya lagi-lagi maknanya jadi beginilah kurang lebih. Kalau kalian wahai Quraisy nggak bisa mengapresiasi semua nikmat Allah yang sudah kalian terima, semua nikmat Allah yang sudah kalian nikmati, at least minimal untuk bisa mentauhidkan dan mengesahkan Allah, nggak syirik, itu inget deh nikmat di mana Abraha nggak Allah
hancurkan, nggak jadi nyerang kalian. Nikmat gimana? Ilaf ini. Kalian punya ilaf ini kan luar biasa. Dari bangsa yang bunuh diri karena kelaparan jadi bangsa yang bisa ngasih makan dan minum jamaah haji sepanjang tahun tanpa ada makanan nggak enak. Makanan enak terus dengan makanan premium. Minimal ini yang mbok inget. Kalau semuanya nggak bisa ikut, ya minimal lah yang inilah. Maksud yang ini juga mbok lupakan gitu loh. Ya Sam ya. Kalau semuanya nggak ingat minimal 500 juta tadi lah Sam. Sok tega. Nah, begitulah istilahnya ya. Fa itu memberi nuansa seperti itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian hendaklah mereka, terjemah depaknya kurang lebih menyembah gitu ya. Menyembah. Tapi apa sih? Falyabudu kan dari kata abida ya. Abida atau abada ya'budu. Apa sih makna abada? Atau abida mungkin ya, maknanya kurang lebih dua irisan. Menjadi hamba itu ada dua irisan. Yang pertama, dia menyembah, melakukan ritual-ritual yang Allah syariatkan, yang Allah wajibkan, sholat dan menjalankan syariat-syariat Islam, itu seperti itu. Yang kedua, maknanya adalah menjadi hamba, benar-benar menjadi hamba. Hamba itu gimana sih? Budak lah, gampangnya budak. Budak itu nggak akan mikir besok makan apa. Ya, oh Tuhanku, tuanku, majikanku masih makan malam ini, paling besok juga makan. Dia nggak mikir besok mau kemana, mau apa, sudah percaya aja, manut aja sama majikannya. Ya, pokoknya pasrah lah, ya pasrah. Jangan dibawa ke situ, nanti ada penjelasan lain lagi. Ya. Tapi intinya, ketika Allah memerintahkan kita untuk u'bud, perintah pertama dalam sekuens urutan ayat Al-Quran. Perintah pertama itu apa? Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Ayat berapa Zam? Yang bunyinya ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Jadi kalau urutan Quran ya, Al-Fatihah itu 3 ayat pertama Allah memperkenalkan dirinya, kemudian klasifikasi pembaca Al-Quran nanti bagaimana, lalu Al-Baqarah awal adalah kontrak belajar, Alif Lam Mim, dan seterusnya sampai nanti akhirnya ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, itu perintah pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wahai manusia, Quran untuk seluruh manusia, u'budu, sembahlah Allah. Sembahlah yang pertama ya tentu berislam, menyembah Allah sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Tapi kedua, menyembah, u'budu adalah sikap hati di mana kita ini sadar betul kita ini hamba. Dan kita tidak bisa sadar kita sebagai hamba sampai kita mengenal majikan kita. Ya, sampai kita mengenal majikan kita. Hari pertama seseorang jadi budak di rumah seseorang beda dengan hari dia ke 100. Kenapa? Dia semakin mengenal majikannya. Kalau majikannya oke gitu ya, penyayang, dia akan semakin nyaman hari-harinya. Kalau majikannya tidak penyayang ya makin repot gitu. Hari-harinya mau nggak dipukul majikannya pun rasanya takut terus gitu kan. Namanya juga budak gitu kan. Kapan aja bisa dicelakai gitu. Nah, itu makna kedua dari yang jarang dijelaskan tentang ibadah, menjadi hamba, menghamba. Menyembah sudah banyak yang membahas nih, menyembah. Tapi menjadi hamba, loh, posisikan dirimu tuh sebagai hamba. Hamba tuh kalau doa ya doa mohon sama Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak dikte gitu loh. Dikabulkan di saat yang Allah pilih gitu kan, seperti itu. Hamba juga harus sadar, aku juga nggak jarang keluar rumah, nggak tahu apa-apa. Mungkin yang ku anggap baik itu belum tentu baik gitu kan. Di titik ini pun harusnya orang sudah mulai tidak menyalahkan takdir. Aku ini hamba. Ambisiku, apa yang kau anggap baik belum tentu baik. Kenapa? Karena yang kita lihat itu ya itu tok. Nah, itu menghamba. Kedua, sekarang kita biar lebih, itu tadi kejahilian ya tentang Allah Subhanahu wa taala, kita diselesaikan di Al-Qur'an dengan falyabudu. Jadilah hamba, itu kejahilian bukan kepada Allah, tentang diri kita sendiri. Tentang tabarujal jahiliyah tadi. Kan tuh hamba. Nggak penting perhatian orang-orang tuh nggak penting. Yang penting perhatian Allah Subhanahu wa taala. Nggak penting orang-orang memvalidasi kamu, yang penting Allah ridho gitu kan. Seperti kata Nabi SAW, selagi engkau ridho ya Allah, engkau nggak murka kepadaku, fala ubali. Udah, mau digimanakan saya terserah. Hamba juga kayak gitu. Paling inti validasinya Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bisa fokus ke validasi Allah kalau nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu tahu makna Rob. Makna Rob. Dari makna Rob ini adalah peran Allah pertama setelah namanya yang disebutkan dalam Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbi.
Alhamdulillahi Rabbi. Rob ini apa sih? Ya, mungkin ada makna-makna yang lebih dalam dari ini. Tapi coba kita ambil beberapa ya, 5 mungkin. 5 peran utama dari Rob ya, setidaknya yang disebutkan dalam Al-Fatihah itu. Rob itu yang pertama Malik. Dia yang memiliki kita. Namanya orang yang memiliki terserah dong, yang dimiliki mau diapain. Raffi, itu ngapain kok mbok coblos itu apanya botolnya? Itu terserah punya aku. Ya kan? Motormu kok mau ganti knalpotnya? Terserah punya aku. Pemilik dong, ya. Terserah. Tapi enggak setiap yang memiliki itu punya kendali terhadap apa yang dia miliki. Kadang motor kita mogok pas kita lagi butuh-butuhnya atau tunggangan kita atau banyaklah momen-momen di mana hal yang kita miliki di luar kemauan kita. Ya, seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala selain pemilik adalah Sayyid. Dia memiliki dan punya kontrol. Malik itu juga memiliki atau merajai lah. Enggak setiap penguasa itu punya kontrol terhadap bawahannya. Kadang ada misalnya di suatu kota ada wali kota. Wali kota ngomong A, B, C, D, nggak ada yang berangkat. Tapi ada seorang kiai sepuh yang masya Allah ya dituakan di situ, ikhlas orangnya, bilang bahkan belum bilang, itu coba, baru itu coba udah langsung dikerjakan, langsung tahu semua orang yang bekerja berebut. Berarti sayyidnya siapa di sini? Sayyid itu yang punya kontrol, yang punya siadah, punya kendali sosial. Nggak setiap pemilik adalah sayyid, tapi Allah tuh juga memiliki, merajai juga sayyid, punya kontrol. Kemudian, nah nggak setiap orang yang punya kontrol itu bisa mengasuh setiap orang yang menggubris omongan dia. Misal Kiai Sepuh tadi punya kontrol, apakah dia bisa mengasuh setiap orang yang mendengarkan nasihat dia? Tidak. Yang mungkin ada orang bertanya tentang masalah pribadinya, beliau nggak bisa jawab. Di sebatas minim itu beliau nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala Malik, Sayyid, Murabbi. Allah punya kontrol, Allah juga yang mendidik, ngasuh ya. Memberi rezeki. Intinya memelihara dan melestarikan. Apapun yang antum butuhkan untuk melestarikan kemanusiaan ini Allah kasih. Ya. Nah, gini. Ketika orang sudah diasuh, apakah setiap yang dia asuh akan bergantung sepenuhnya kepada dia? Tidak. Ada satu titik di mana dia akan balik mandiri gitu kan. Ada satu titik di mana dengan sangat terpaksa mungkin dia belum balik-balik amat tapi bisa survive sendiri gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala level mengasuhnya itu sampai apa? Sampai qayyim. Allah sebagai qayyim. Qayyim itu level orang yang dia asuh tuh ketergantungan sampai kalau nggak ada Allah, nggak ada peran Allah dia mati. Ya. Sampai di level itu. Level kepengasuhan Allah ke kita itu sampai level itu. Simpel aja. Udara yang ada di sini oksigen itu cuma maksimal 20%. Hidungmu kayak gini nih. Yang masuk cuma oksigen. Nitrogen nggak ikut masuk. Ya. Oksigen tuh. Siapa yang ngatur itu? Kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu qayyim. Yang level pengasuhannya terhadap kita, kalau itu ditinggal sama Allah, kita pasti mati. Hancur, ya. Nah, biasanya kalau manusia, dia mengasuh sampai yang diasuh tuh punya ketergantungan, apa kecenderungannya? Dia akan semena-mena kan. Akan semena-mena, nggak ada kamu, aku habis kamu udah, makanya manut aja sama aku. Akhirnya semena-mena, biasa manusia kayak gitu. Ya. Tapi Allah, Masya Allah. Setelah qayyim Allah adalah mun'im. Allah tetap memberikan kenikmatan, memberikan hal-hal yang selalu terbaik bagi hambanya. Jamil. Itu loh yang terkandung dalam makna Rob. Kalau kita sudah tahu makna posisi kita, fal ya'budu, jadilah hamba. Dan Allah itu Robba hadzal bait, Rob dari rumah ini. Kenapa disebut hadzal bait? Ya, karena semua poros nikmat Quraisy ya dari hadzal bait ini. Nah, besok kita bahas tentang doa Nabi Ibrahim ya. Lebih spesifik tentang kenapa hadzal bait ini menjadi poros semua kisah ini ya. Semua kisah ini bukan sekedar kenikmatan ini. Ya, besok kita bahas tentang Nabi Ibrahim, tapi ala kulli hal itu tadi yang relate mungkin ya dari surat Al-Quraisy ini dengan kejahilian yang tadi dibahas Habib Ja'far. Kejahilian tentang identitas diri kita sendiri dan kejahilian tentang Allah itu siapa, perannya apa. Jangan-jangan kita syahadat berkali-kali tidak kenal-kenal Allah itu siapa gitu kan. Banyak orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan tapi gagal menyadari diri sebagai hamba. Betul ya. Kata-kata.
kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Ada kalimat menarik juga dari Ibnu Athaillah Sakandari gitu, tentang ketika kita berdoa atau menginginkan sesuatu tapi nggak dapat. Mata ma'atoka ashhadaka birroh wa mata ma mana'aka ashhadaka kohroh. Allah itu kalau kamu pengen apa terus dikasih, Allah ingin kamu tahu bahwa Allah itu baik, Allah itu penyayang, Allah itu konsisten kebaikannya ke kamu. Tapi ketika kamu pengen sesuatu Allah nggak kasih, maka Allah sedang ashhadaka kohroh. Allah ingin menunjukkan sifat kohernya, sifat bahwa aku ini lebih tahu dari kamu nggak usah dikte-dikte, wis manuto wae, kamu tuh hamba. Itu kurang lebih. Kalau kau minta dikasih, bersyukur karena keinginanmu dipenuhi. Kalau kau udah dikasih, bersyukurlah lebih banyak karena keinginan Allah jauh lebih baik daripada keinginanmu. Insyaallah hari ini. Masalah. Jadi kesimpulannya gini, kita ulangi lagi nih. Wis mantap. Ya. Mantap nih anak bang gitu. Jangan jadi pertanyaan loh. Jangan Panjang loh ini. Jangan bosku. Ini berarti kan kita sebagai manusia nih usaha, ya kan? Maksudnya berusaha. Nah itu tawakal. Kita udah berusaha maksimal, tapi urusan itu berhasil apa enggak itu biar serahkan sama Allah. Yes. Gitu ya. Bunda Hajar Sa'i 7 kali tidak dapat hasil, menunjukkan bahwa yang berusaha belum tentu berhasil. Nabi Ismail cuma nangis dapat air zam-zam, menunjukkan yang tidak berusaha sama sekali belum tentu tidak dapat hasil. Pelajarannya kan gitu. Karena yang menentukan hasil Allah. Itu mungkin biar nggak putus asa ya bagi orang-orang yang Ya, ya buat aku sendiri juga. yang berusaha jangan sombong, yang Buat tidak kita berusaha semua. jangan putus asa. Tapi jangan males juga kerja sana kan, sa'i dulu. Baru ada zam-zam, yang tidak pernah sa'i ada zam-zam. Masya Allah Zam, ini penjelasan dari Ustadz Hanif barusan juga. Masya Allah, apa ya? Kalau di aku tuh kayak akhirnya nge-reminder gitu loh bahwa ternyata tuh kita tuh ketergantungan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kayak ya segala macamnya tuh udah diatur kita. Bahkan pernah tuh saudaraku ini saraf kejepit atau apa itu kan Ya. mungkin sarafnya cuma apa bahasa Indonesianya? Melintir melintir dikit tapi itu buat jalan udah gak bisa segala macam. Ternyata Allah aja ngatur saraf otot-otot dan segala macam di tubuh kita tuh sedetail itu dan emang bener-bener kita tuh ketergantungan itu sama Allah. Dan Amin. tadi dibahas sama Ustadz Hanif juga kayak nge-reminder gitu loh, kayak wah ternyata emang kita nih nggak iya, apa-apanya ya. udah nggak bisa apa-apa, udah memang bener-bener ya seorang budak itu seperti apa gitu. Masya Allah, jazakumullah khair kepada Ustadz Hanif, Ustadz Ja'far yang telah menyampaikan. Wah pokoknya malam ini setiap malam tambah luar biasa terus. Insightful. Ya. Insightful, kata-kata hari ini pun juga semakin bagus. Hari ini ada 2. Makin banyak bahan konten. Semakin banyak. Editor motongnya lebih enak nih. Besok berarti 4 karena besok di Nah Ustadz, mungkin dari Ustadz Ja'far bisa memberikan sedikit kesimpulan atau closing statement untuk episode ke-3 pada hari ini, terus nanti dilanjut sama Ustadz Hanif. Fadol Ustadz. Ada orang yang menyembah Allah karena takut. Ini adalah ibadahnya para budak. Ada orang yang menyembah Allah karena rasa harap dapat pahala, dapat surga, dapat untung. Itu adalah ibadahnya para pebisnis, para pedagang. Ada orang yang menyembah Allah karena cinta, karena rasa syukur. Itulah ibadahnya orang merdeka. Menyembah Allah dengan rasa takut tidak salah, menyembah dengan rasa harap tidak salah, semuanya tidak salah. Cuma tadi levelnya yang paling tinggi adalah levelnya orang merdeka, tadi ibadatul ahrar. Dia betul-betul kenal kepada Allah sehingga dia menyembah Allah itu dengan penuh ridho, sepenuh rasa syukur, seperti Rasulullah, afala akuna abdan syakura. Dan ada satu perkataan menarik dari Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Kalau seandainya, ini seandainya ya, bukan maknanya, ini mubalaghah itu hiperbola. Seandainya untuk mendapatkan ridho Allah itu aku harus masuk neraka, tidak apa-apa ya Allah, masukkan aku ke neraka, yang penting aku dapat ridhomu. Maksudnya dia tahu betul yang dicari dari ibadahnya itu ridho Allah. Orang tuh kalau ibadah pakai rasa takut kadang-kadang hilang rasa takutnya.
Rasa harap kadang-kadang dia udah tidak terlalu berharap lagi. Dulu ngarep banget pas miskin, kaya udah tidak pernah ngarep sama Allah itu. Iya. Tapi kalau orang yang menyembah itu karena syukur, itu dahsyat sekali. Kalau ridho tujuannya dahsyat sekali. Hatta hadir ke majelis ilmu tujuannya untuk ridho Allah, insyaallah hasilnya lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya pattern ya, punya pola. Sebelum Allah sampaikan sebuah perintah atau tuntutan ke kita, Allah selalu ingatkan dulu satu nikmat krusial yang relate dengan perintah tersebut. Satu nikmat krusial yang relate dengan perintah tersebut. Banyaklah dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan nikmatnya dulu baru perintah. Allah sebutkan nikmatnya dulu baru perintah. Nah di Quraisy ini kan juga di ilafi sebutkan nikmatnya dulu. Ilafnya gini segala macam. Baru fal ya'bud. Maka perintahnya sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah. Menarik loh. Biasanya setelah nikmat itu kita diminta bersyukur ya. Diminta bersyukur. Tapi di ayat ini nikmat terus diminta ibadah. Ya, maksudnya apa gitu ya? Agar kita paham bahwa cara utama dari sebuah sikap bersyukur itu adalah sorfun nikmah limuradi mu'tiha. Menggunakan kenikmatan sesuai maunya yang kasih. Kalau yang ngasih maunya ibadah, ya maka beribadahlah. Maka seberapapun Quraisy mengadakan makan-makan, ngasih makan jamaah haji, kemudian lain sebagainya yang hari ini kita bisa sebut itu syukuran ya, ngacarani syukuran dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak menjadikan Allah sebagai Rob dengan definisi yang tadi kita kenal dan tidak posisikan diri kita sebagai hamba, syukur kita belum jujur. Karena syukur adalah sorfun nikmah limuradi mu'tiha. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khair untuk Ustadz Ja'far, Ustadz Hanif atas penyampaian materinya Zam pada episode ketiga malam ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di episode keempat atau final episode dari series Quraisy Undercover kali ini. Jazakumullah khair untuk Ustadz Ja'far, Ustadz Hanif. Waktu sudah sangat malam. Kami persilakan kepada Ustadz Ja'far, Ustadz Hanif untuk menuju ke tempat yang telah disediakan. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Buat teman-teman dari penonton ya, penonton ini masih nonton nggak? Masih dong Zam. Buat teman-teman atau peserta yang datang ke sini, kalau misal pengen tanya, bisa langsung ditanyakan lewat online bisa. Betul. Bit.ly/info JNC.